Sidang jamaah yang terhormat, sebagai manusia mukmin berkeyakinan yang bahwa masa udip dua tempat yang pertama yang telah disaksikan dan dialami oleh manusia, sedangkan tempat yang kedua firman Tuhan, innas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Pergantian urut yang pertama atau alam hidup sementara dengan alam yang kedua, atau merupakan tempat hidup yang abadi, merupakan salah satu daripada kewajiban yang wajib diyakini dan diimani oleh segenap lapisan muslimin. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dengan berbedanya dua alam udip manusia, maka berbeda pula lah adalah manusia itu dua alam kebutuhan. Kebutuhan di alam yang pertama adalah fungsinya jasmani, sedangkan ada oleh orang yang kedua adalah memang persiapan dan fungsinya adalah alam rohani. Artinya, kebutuhan yang dibutuhi oleh manusia selama hidup di dunia adalah yang sangat membutuhkan adalah jasmani. Sedangkan jasmani adalah Allah menjadikan daripada benda yang isi, artinya benda yang dapat disaksikan oleh pandangan mata dan benda yang dapat diraba oleh anggota. Demikian pula adalah benda yang dapat kemudian mendengar dengan suara, sehingga suara benda hisi yang kamu dengar kibat surya, kemudian benda dengan model benda hisi dapat dikalau kibat model surya, kemudian rasa benda hisi dapat dirasakan dari kibat bentuk damat tepek dan jaruri. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sedangkan alam yang kedua adalah merupakan alam yang berfungsi adalah alam maknawi dengan jasad maknawi ataupun alam rohani. Rohani adalah merupakan ciptaan dan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dijadikan rohani tersebut adalah daripada bukan benda hisi. Bahkan jangankan benda hisi, Allah tidak memberitahu dasar dan usulnya benda maknawi. Yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh manusia adalah merupakan ciptaan Allah, tetapi Allah tidak memberitahu yang bahwa asal roh itu apakah daripada benda hisi atau bukan. Tetapi dapat diketahui dan memaklumi yang bahwa roh itu merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang dirakit disusun oleh Tuhan dalam satu jasad. Jasad merupakan makhluk jasmani dan roh merupakan makhluk rohani. Dua macam adalah bentuk manusia yang berbeda, maka kebutuhan juga adalah dua macam yang harus berbeda. Apabila macam yang pertama yang sifat hisi, maka dia baru menikmati dan kebutuhan juga baru terpenuhi. Apabila yang kita beri adalah benda yang sifatnya hisi. Apabila memang berfungsi alam rohani, alam yang kedua yang dibutuhi dan yang pada baru aman adalah yang kita berikan persiapan benda haji adalah juga benda maknawi. Maka dua benda maknawi dan benda isi itu harus cukup. Manusia yang tidak membutuhi kecukupan dalam hidup, apakah pakaian tidak cukup, apakah kesehatan yang hantip, atau memang makanan yang hanya mencukupi, maka nampaklah hidup manusia itu dalam keadaan tidak normal. Apabila manusia hidup di alam yang kedua dengan alam adalah alam maknawi, yaitu alam rohani, juga membutuhkan kebutuhan yang sama. Adakala kebutuhan yang dibutuhkan oleh rohani sifatnya adalah pakaian, adakala benda yang dibutuhkan oleh sifat rohani adalah sifatnya pengobatan, adakala benda yang dibutuhkan oleh rohani adalah merupakan yang sifatnya makanan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, cukupnya kehidupan jasmani manusia itu adalah hidup dalam tidak menderita, dan cukupnya alam rohani adalah manusia itu di kedua tidak akan menderita. Hal tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha." Ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Nikmat yang lunjuk kepada kita wahai hamba lun. Adapun hikayah dari Rasulullah, nikmat Allah yang tunjuk kerananya wahai umat lun. Nah, dua memang ketentuan. Adakala yang pertama yang diberikan adalah dalam posisi cukup, yaitu kasurah.
Dan ada kala yang diberinya adalah dalam posisi tidak cukup, iaitu adalah maqallah. Tetapi bahasa baginda Rasul maqallah, benda sedikit tapi cukup, lebih baik dan lebih sempurna daripada benda yang banyak tapi tidak cukup. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bahasa Rasulullah adalah harus dipahami dengan istilah bahasa Rasulullah. Apabila bahasa Quran tak dipahami dengan bahasa yang bukan bahasa istilah, sungguh tidak tepat sasaran dan makna. Baginda Nabi menyatakan maqallah, sesuatu pemberian Tuhan yang agak sedikit, need nijuk di Tuhan. Tentu makna need tersebut itu apa? Barang need tetapi tip, lebih good dibak barang le tapi hantip. Yang pertama yakin adalah manusia udip dua tempat, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Kalau demikian yang maksud dengan tip watra, hinawa tip, tinggal tip. Selama hidup dunia pada natrib udip, dia dalam posisi cukup. Lalu kemudian pada hari yang kedua juga yang hana batas juga masih dalam posisi cukup. Sebagai dasar lahir adalah agak merupakan satu keanehan. Cukup dengan barang persapan dunia adalah terbatas. Pada nala kekayaan miliaran, pada nala kepada kekayaan manusia yang memang ada, tapi dia terbatas. Cukup. Padahal penggunaan tidak lebih daripada 100 tahun usia manusia biasa. Tetapi udip manusia dalam yang kedua adalah memang asalnya tidak ada batas. Kapan hari kiamat berakhir? Tidak akan berakhir bila kiamat sudah tiba dan datang. Maka kebutuhan yang tiap di orang akhirat tentu lebih banyak ketimbang kebutuhan yang cukup di orang yang pertama. Ponyonyo kira-kira 200 miliar cukup untuk masa hidup, tetapi 200 miliar tidak cukup untuk masa hidup di alam yang kedua. Baginda Nabi menyatakan maqallah wa kafa. Ni tapi badu apa tip? Lebih god di bakle tapi nanti badu apa? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, yang maksud dengan adalah cukup dua-dua. Kebutuhan hidup untuk jasmani cukup dan kebutuhan hidup untuk rohani cukup. Kecukupan dua macam tersebut adalah dengan sendirinya tidak mungkin cukup kalau tidak dipersiapkan. Kebutuhan udip di alam jasmani sip, menyok anak minta, anak kepak, anak sah, anak mungkin sip. Bagaikan sip orang yang kedua juga anak mungkin sip kalau tidak bersiapkan. Maka karenanya datanglah hukum syariat. Umpama dalam Islam diwajibkan zakat. Dalam syariat diwajibkan puasa. Dalam syariat diwajibkan sesuatu nikmat Allah yang diberikan. Lalu sirah manusia yang mempunyai penghasilan, karena dengan memang dah mekat, dengan karena ada usaha kandani, dengan karena adanya sebagai peternak, usaha adanya sebagai orang yang memiliki tambang, maka setiap barang tersebut adalah barang zakawiyah. Adanya sesuatu yang menghasilkan tapi diwajibkan zakat. Maka kebiasaan dakalan posisi zakat, kalau zakat turun yang secara maklum biasa adalah usyur per 1,500 kilo sama dengan dia 20 kilo. Per kira-kira 1 hijah adalah tinali. Sama dengan adalah 20 kilo adalah yang terkebah ketinggal, sedangkan 200 kilo adalah yang dapat habis inau. Meno bentuk hanya merempuak padai dengan 6 hijah, tapi kafah. Apa kafah? Sama dengan dijik tapi nak 6 lalih. 5 lalih, 5 hijah, 4 lalih. Tip pajuh sampai ke Mekah ke. Tetapi 6 lalih juga tip pajuh sampai kapal udip di orang akhirat. Demikian pula persoalan orang jualan beli belum mekat itu. Mekat adalah sepersekian persen zakatnya. Artinya dalam istilah kita berhubungan usyur. Jumlah harta zakat yang nilainya 33 macam nilai haji umpama haji kira-kira haji 60 juta nilai modal dari segala sesuatu. Maka sama dengan 60 juta sama dengan bagi 26 juta bagi perut sama dengan 1,5 juta. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka zakat yang dimiliki oleh orang beri zakat kedai apabila katuh nisab padina yang tinggal kerau dan dina yang beri zakat lebih le tinggal kerau, tetapi kadang-kadang hantip, tetapi sedikit yang disimpan oleh agama mungkin dihukum. Kesimpulan, apabila manusia yang telah melakukan usaha dan beriman kepada Allah, aturan Allah yang diusiakan kalau barang yang kena zakat ke dan nyawa bertinggai, ke tinggal orang yang kedua tinggai. Lalu kemudian pada yang demikian le merupakan harta menekat yang demikian le toko di dalam deretan. Harta memang binatang yang demikian le kambing kambing pelupuk. Harta mah yang demikian tu kira-kira haji 3 kilo mengirmo. Tetapi sudah kapan menyok anak pun zakir pak padi, anak pun zakir pak menekat, anak pun zakir pak kambing dan pak meh sama dengan adalah kal akan kalah kasura.
dia banyak tetapi adalah al-haq, tetapi hanya cukup dan tidak memuaskan. Maka karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, yang dikendaki dengan adalah cukup udip dunia 60, 70, 80 tahun senang udip dan pangai piu. Udip di akhirat adalah yang hana bedah juga pangai piu. Laganya model yang kekun save piu walaupun need lebih god ketimbang save le tetapi hana save piu. Artinya harta du nale taat pada Allah anak. Harta du nanjai takut ke Tuhan anak. Usaha benar raya yang mengarah kepada kebaikan anak. Maka dengan sendirinya inilah istilah kasura, dia banyak tetapi al-haq tidak mencukupi. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, gambaran yang telah diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kedanyo, hingga itu kedanyo adalah secara usaha melakukan, mengikuti, dan kemudian adalah ingin percaya dan imani. Itu terserah kepada kedanyo pribadi. Kalaulah pada satu saat tetapi hanatif, yang maksud dengan tif adalah lagi ada pegang hidunya ada kebah bajut kebutuhan udip, dan di akhirat ada kebah bajut. Kemudian pertanyaan laginya tajuk takut 5 ucap buat nalih kadang-kadang hana gatif dah baju, lalu 6 nalih yang tak takut tif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang telah mengeluarkan zakat memang banding dengan dapat lebih niji, tetapi benda yang disumbangkan pada agama itu adalah benda itu. Rasulullah mengatakan, dia berbicara kunna qalil, kami ini adalah 6 nalih benda yang sedikit, tetapi fakasar tani, kamu telah memperbanyakkan kami. 6 nalih ni ketimbang dengan 5 ucap buat nalih, tapi ikhil dia takut kasar tani kata pula lu, artinya dengan tersumbang takut berarti kita telah menyumbang merupakan modal yang akan tumbuh lebih tinggi. Kemudian juga barang tersebut bicara kunna adalah fan, kamunya benda yang habis lagi 5 ucap buat nalih habis, kamu juga tapi habis, tetapi walaupun kamu bahagian daripada benda habis fa abqaitani, kata kebah lidah pada tempat yang habis li. Artinya benda yang seharusnya bila ada kebah pada tempat akal lapuk dan liar, jarang-jarang urang payah ada kebah pada tempat yang hana habis. Mak megangnya tinggal 5 kilo hana habis. Baik ada kebah lah kolkah bakri, 2 orang itu lebih banyak busuk. Tetapi tinggal 5 kilo ada kebah dalam kulkah yang lebih yang bertahan. Jika kadang-kadang 6 bulan dah buka, mendang lagi tahun. Maka cukuplah benda tersebut. Maka karenanya benda tabuk, cuma tinggal itu dah kebah dalam kulkah puhan. Maka menunjukkan ibadat kepada tempat yang dipuji oleh Allah. Zakat kebah 6 nalih itu kebah dalam kulkas. Kemudian juga benda yang nak pada kedai kekayaan, kebah baju pada tempat ibadat, simpan dalam kulkas. Kekuasaan yang nak sumbang baju masa kekuasaan kepada taat, simpan dalam kulkas. Demikian pula ilmu yang nak baju, simpan baju pada tempat dalam kulkas. Mudah-mudahan dengan jalan demikian insya-Allah. Kenanya yang hana tak pernah bakri, ilmu tidak ada, harta hana, kedudukan hana, tinggal kita manusia biasa. Apakah yang bisa kita sumbang? Yang disuruh sumbang apa yang ada. Banyak yang katanya nak takut dia sumbang. Pak urangnya nak ilmu giubi. Pak urangnya nak kekuasaan dia sumbang pada agama. Katanya yang miskin fakir adalah sama dengan dia mengaku yang bawa taat kepada Allah Taala dan menyerahkan diri. Hana tak pernah lain ya Allah yang nak lebih, tapi lu damah taat kira-kira tasbih, tahmid dan tazkir. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian kembali kepada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Kalau demikian urang kafir jai harta ketimbang dengan kaya mereka. Cukupkah mereka? Itu kasura tapi alha. Lalu katanya mukmin juga kena le yang kira-kira taat. Tapi le yang hana manfaat bakri juga adalah alha. Le tapi hana bi pada kebaikan. Atau le kan barang yang berasal daripada barang yang le bakri. Le bak dapat kebaikan hana re dan yang bau sama dengan jih tidak cukup. Le tetapi berangkat daripada barang yang haram sama dengan ada lebih alha. Oleh kerana demikian para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, yang pertama apa? Berangkat daripada cari usaha daripada barang yang ridha Allah, dan yang kedua berangkat menyumbang kepada tempat yang ridha Tuhan. Dari barang yang halal berangkat pertama sumbang kepada barang yang haram tidak ada faedah. Daripada barang yang haram pusat berangkat tapi sumbang kepada tempat yang halal juga tidak ada faedah. Yang nak faedah bakri min aina ila aina, berangkat daripada halal dan sumbang kepada tempat yang ridha Allah.
Kalau berangkat daripada haram sumbang kepada tempat yang ridha Tuhan tidak ada arti, atau berangkat daripada barang yang halal tapi sumbang kepada tempat yang haram juga tidak ada makna. Karenanya sidang jemaah yang terhormat, bila merupa penderitaan dalam ra'u baik telah dah berah terawat tetapi aba-aba jauh sebelum sampai kepada tempat yang pada akhir telah diberitahu oleh agama. Bentuk pemberitahuan adalah dikirim Nabi diberah dikiranya sesudah Rasulullah hanalai dikebah sahabat diberah di sahabat dikiranya sesudah sahabat hanalai tinggal tabi'in menyatakan di depan ini, dan kemudian habis tabi'in na ulain ini akhirnya katanya na orang yang perah nyau itu apa itu inna sa'ata atiyah, kiamat itu akan datang mungkin hal la raiba fik, tidak ada sedikit pun keraguan. Bahkan nazam akadu ukhfiha lung sengaja nazam tuan. Bahkan nazam adalah baik manusia yang menderita. Kalau manusia hana nazam kiamat di Allah Taala hana nazam maut, tapi dijungkan ticon kurun tiurau, ticon kurun dua burau, ticon kurun tibulir, ada ticon kurun tiurau tu. Sebulan dalam tu ketika ajar manusia tidak makan lagi. Bahkan tapi tinggal katu. Maka dengan sendirinya manusia hanya mungkin berusaha dan manusia hanya mungkin melakukan kegiatan bahkan karena hanya tunggu kapan datang. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala sengaja menyatakan akadu ukhfiha walaupun tetaya orangnya akadu. Maka karenanya cara katanya persiapkan adalah bagaikan persiapan manusia yang dalam dunia. Kapanpun diperintah, walaupun perintah, apabila dikomando telah siap. Maka karenanya adalah sistem yang dilakukan oleh seorang militer dalam keadaan yang darurat. Tetap siap. Jam malam dikomando oleh komandan berangkat, tetap siap, lebih kali siap. Kemudian rasul sudah siap, senjata sudah siap. Bagaikan kesiapan adalah motor pemadam. Motor pemadam adalah gelaran laduran negara yang buat kosong. Pak mentang pemadam yang kebah pak kedua pemadam ia ada naik dalam. Menjadi depu oleh pemerintah, pada ia yang pemadam dan ia jauh ia maka sama dengan kena denda dan tersebut. Tetapi adalah air sudah siap di dalam tangki. Begitu berita yang buat ada kebakaran berangkat siap. Baik begitu kira-kira pembakaran berangkat jauh ia. Lihat jauh ia buat habis hujung medun. Ini adalah salah. Maka karenanya pada hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita sebagai manusia sebelum maut siapkan persiapan. Begitu ajal maut sama dengan Allah Subhanahu wa taala persiapan telah siap. Kembali kepada yang terakhir yaitu yang bawa maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Tergantung kita menikmati sementara besok tidak ada atau memang di sini kita nikmati dan insyaallah hari yang kedua tidak akan memang terkadung-kadung. Demikian mudah-mudahan menjadi iktibar sebatang kata Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikun barur rahufur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi